Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. bergabungan dengan seluruh warga sedunia. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Butuh kebayaan yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai Ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan, melukis kuntul baris, Mewujudkan cita-cita kita bersama. dan pastikan Tidak ada satupun warga desa Yang tertinggal di belakang. mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Selamat pagi kerabat desa yang berbahagia di seluruh Indonesia, dan kembali lagi hari ini, hari Senin, Februari 2021. Kita kembali lagi bertemu di sarapan SDGs Desa bersama Kemen Desa. Tidak terasa nih, kita sudah mencapai bulan Februari. Kita telah melewati 1 bulan di 2021. Dan hari ini kita akan membahas mengenai SDGs yang berkaitan dengan perubahan iklim. Dan kemudian kita mengambil menjadi pertanyaan bahwa apakah desa paham kemudian dengan perubahan iklim. Kami sapa terlebih dahulu, telah hadir bersama kita Prof. Yoyon Suryono. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof, kalau kita bicara perubahan iklim, tentulah ini bicara tentang masalah sebenarnya isu global, Prof. Di mana perubahan iklim mempunyai faktor-faktor penyebab yang jadi penyebab umum atau misalnya kita sebut ya penyebab global. Adanya efek gas rumah kaca, lalu adanya kebakaran hutan, rusaknya lapisan ozon, pemanasan global, hingga gas buang industri yang makin tidak terkendalikan. Nah, hal-hal ini bila kita lihat, ini adalah hal-hal cukup besar yang jauh sekali dari desa, Prof. Lalu apakah kemudian desa tidak terdampak karena faktor ini adalah faktor global? Silakan, Prof. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desa sebetulnya lebih tanggap ya terhadap perubahan iklim itu. Bapak-bapak, ibu-ibu di desa saya kira sudah tahu ya, di tanggalan model majalah tanggalan Jawa, Bali dan sebagainya. Kalau bulan ini musimnya ini, bulan ini musimnya ini. Musim tanam, musim kemarau dan sebagainya dan sebagainya ya. Itu cerita lama yang mungkin sekarang sudah berubah. Karena apa? Karena tadi perubahan iklim, anomali cuaca, ya. Sebentar-bentar dingin, sebentar lagi ganti panas. Matahari bersinar, tidak lama turun hujan, ya. Dan macam-macam ya. Ini yang menjadi masalah karena tidak bisa terdeteksi kapan hujan dan kapan panas dan sebagainya ya, meskipun BMKG selalu mengupdate tentang cuaca itu. Tapi kan yang namanya pertanian itu kan ada yang cocok di musim kemarau ya, tapi tiba-tiba hujan ya, seperti tembakau itu ya. Tembakau itu kalau tidak pas betul hitungan cuacanya ya merugi ya. Tidak dapat untung ya. Karena apa? Karena kalau sering kena air, kena hujan itu tentu tumbuhannya enggak baik juga ya. Begitu juga untuk kehidupan masyarakat desa ya.
dalam satu siklus yang dulu iklim itu bersahabat ya, sekarang anomali cuaca ya yang kemudian berpengaruh terhadap kehidupan manusia ya. Kalau cerita dulu tidak ada yang jualan es itu kalau di musim hujan ya, tapi sekarang tidak mengenal itu ya, karena tadi sangat sulit ya. Jadi kehidupan masyarakat desa dan kita semua saya kira dengan perubahan cuaca ini sangat luar biasa. Ya, dampaknya kepada kita semua ya. Angin kencang ya, kemudian topan ya, hujan lebat, banjir bandang dan macam-macam itu ya. Tidak hanya disebabkan oleh iklimnya. Ya, iklimnya yang anomali yang berubah itu disebabkan oleh perilaku manusia tadi itu. Ya, ada industri yang luar biasa, pohon-pohon sudah pada habis ditebang ya, dan lain-lain ya. Fenomenanya sangat luar biasa untuk desa itu dan untuk kita semua ya. Jadi kehidupan manusia yang sekarang sudah sampai kepada satu titik ya, cuaca, anomali cuaca, perubahan iklim dan sebagainya itu menjadi bagian dari kehidupan manusia kekinian ya. Ya karena salah manusia sendiri di dalam mengelola ekosistem lingkungan dan lain sebagainya. Nah, para kerabat tani di desa saya kira sudah paham betul itu ya. Meskipun kemudian ekspresinya itu juga kadang-kadang di luar kendali ya. Ya, misalnya panen cabai yang sudah melimpah ya, tapi ternyata harganya murah dan lain-lain. Itu contoh-contoh yang terjadi di dalam kehidupan keseharian kita ya, di desa maupun di kota. Ya, jadi kita sudah punya problem anomali cuaca dan kalau kita melihat dari MDG sampai SDG itu kan sudah lama itu ya. Sudah puluhan tahun terjadi perubahan iklim itu. Ya. Dan oleh karena itu pagi ini ya sebagai bagian dari SDGs desa itu ya bapak-bapak, ibu-ibu kerabat desa di desa saya kira sudah menjadi bagian dari kehidupannya itu. Kalau iklim tidak bersahabat ya terjadi anomali cuaca dan sebagainya. Ya berpengaruh kepada pola hidup ya, pertaniannya, sosialnya, politiknya dan sebagainya. Meskipun kita juga dibarengi ya dengan cara-cara untuk mengelola ya, perubahan iklim itu ya, dengan teknologi juga. Saya kira itu gambaran umum yang saya yakin teman-teman kerabat desa menghadapi masalah itu sekarang ini dan sedikit-sedikit sudah memahaminya. Nah, bagian dari SDGs itu adalah kita semua paham betul tentang terjadinya fenomena itu dan kemudian kita bagaimana jalan keluarnya yang menjadi kita lakukan. Satu contoh mungkin tidak hanya di desa, jadi kita juga ya bangun jalan infrastruktur dengan bagus, tapi kekuatannya 1 tahun sudah berkurang karena hujannya yang luar biasa, sudah bolong-bolong ya. Diperbaiki lagi tahun lagi berikutnya begitu. Itu baru satu, ya belum pertanian tadi. Itu gambaran umumnya Mbak Umay ya. Problem kekinian terjadi di kita, bukan di kita sebenarnya di dunia tadi itu ya. Yang perubahan iklim dan sebagainya itu ya. Belum informasi misalnya mencairnya setiap waktu ya, gurun es yang ada di kutub dan macam-macam lah. Jadi memang permukaan lautnya menjadi naik ya dan lain-lain dan sebagainya ya. Saya kira begitu. Mungkin ini ada siapa lagi ya, Pak Gini, Pak. Ada Bu Agnes. Bu Agnes itu ada Bu Agnes itu. Mungkin bisa menambahkan, beliau lebih ahli di bidang itu saya kira. Cuman saya ingin mengatakan poin pentingnya ya, kita menghadapi perubahan iklim tadi, anomali cuaca dan lain-lain, dan kita harus siap. Ya. Panjang sekali itu ceritanya untuk mengatasi masalah itu. Dan mengapa itu masuk di salah satu tujuan pembangunan SDGs ya, termasuk SDGs. Karena itu memang fenomena yang sangat mengglobal. Ya, perubahan iklim itu mengglobal sekali. Gitu. Itu catatan saya dan teman-teman di desa sudah bisa merasakan.
Saya sendiri ini kadang-kadang jam pagi ini kabutnya tebal sekali, ya. Jarak pandangnya terbatas sekali. Matahari malu-malu keluar sedikit-sedikit, ya. Tahu-tahu jam 10, 11 sudah hujan lagi. Nanti sore terang lagi gitu. Ya. Jadi memang begitu. Di kota ya, saya tinggal di Jogja juga, ya. Itu yang di Jalan Kaliurang ke atas itu dulu dinginnya luar biasa. Sekarang panasnya juga luar biasa. Itu contoh yang kecil sekali lah kelihatan itu. Ya, fluktuasi cuacanya memang begitu. Itu Mbak Umay, monggo itu ada Bu Agnes mungkin bisa menambah sesuatu yang sangat penting. Prof. Saya cukup tertarik tadi saat Prof cerita bahwa dulu petani kita atau nelayan kita bisa memprediksi waktu, dalam arti ya ini musim kemarau baiknya seperti apa, lalu musim hujan baiknya seperti apa. Namun sekarang terjadi anomali perubahan iklim yang cukup cepat sehingga petani dan nelayan kita agak kesulitan di situ. Putus ya. Dan berdasarkan saya sempat sedikit itu Gus Ipan mungkin muncul itu. Baik. Saya sempat sedikit riset Prof bahwa jagung, kedelai dan kopi itu cukup mengalami penurunan yang drastis saat terjadinya sekarang ini perubahan iklim. Termasuk di kopi, bila El Nino terjadi pengurangan 10% dari hasil panennya. Tapi bila El Nino justru lebih banyak lagi, mereka berkurang 80% penghasilannya atau panennya dari iklim yang biasanya. Kita sudah kehadiran Pak Ivanovic. Saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Ivan. Assalamualaikum. Mohon maaf nih. Masih belum muncul videonya ya? Tidak apa-apa Pak. Bentar. Belum. Suaranya masih terdengar. Pak Ivan, tadi saya sempat memulai dengan kita bercerita bahwa perubahan iklim ini merupakan faktor, penyebabnya adalah faktor-faktor global. Seperti efek rumah kaca, pemanasan global, tingginya suhu muka bumi, lalu rusaknya lapisan ozon, rusaknya hutan, hingga gas buang industri yang tidak terkontrol. Lalu Prof. Wayan sempat bercerita bahwa di desa hal ini terjadi dalam bentuk-bentuk yang mikro, dalam arti kecil-kecil tapi terasa. Misalnya bila kita sebut teman-teman dari desa-desa petani, mereka mulai kesulitan untuk menentukan waktu tanam, waktu panen, karena tidak ada lagi musim hujan dan musim kemarau yang waktunya hampir tepat seperti itu. Bila sekarang kan harusnya ini musim hujan tapi ternyata masih panas. Harusnya ini musim kemarau tapi sudah banjir seperti itu. Silakan Pak Ivan. Ya, Umay. Mohon maaf ini internetnya nggak stabil dari tadi malam. Ya. Bukan karena ada kebakaran di BTM ini, tapi karena hujannya ini. Salah satu dampak perubahan iklim kah, Pak? Iya, iya. Jadi tadi pagi itu tim Sapa Desa Kementerian Desa itu ya setiap hari menyampaikan apa yang akan terjadi pada cuaca ekstrim untuk desa-desa. Dan untuk besok pagi, hari ini sampai besok pagi, cuaca ekstrim itu akan sampai ke Bogor. Ya. Sudah terasa juga bagi saya itu untuk internetnya. Ya. Nah, mungkin satu hal ini, Ume dan Prof. Yoyon serta kerabat desa sekalian, ini adalah satu goals yang sangat ringkas, baik dari level internasional, kemudian diterjemahkan ke level nasional, dan kemudian punya efek kepada kita ketika menyusun SDGs desa. Jadi ini satu goal dengan indikator yang sangat sedikit. Yang indikator itu seperti biasa, jika indikatornya sangat sedikit, maka dia justru malah menentukan untuk goals itu, karena tidak ada alternatif atau minim alternatif untuk penilaian yang lain. Dan 2 minggu yang lalu itu Pak Edot sudah menyampaikan bahwa salah satu yang penting justru adalah goals ke-13 ini. Karena ini berkaitan dengan soal iklim yang tidak hanya langsung merujuk ke satu desa, tapi sampai ke biosfer atau secara mondial atau secara global. Ya.
Nah, karena itu kita perlu melihat agak rinci dan detail apa yang bisa dilakukan pada level desa. Ya. Kami tunjukkan bagaimana pada level global, ya, itu adalah kemudian diterjemahkan menjadi level nasional, mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya. Ya. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya. Berarti ada dua aspek. Mengatasi perubahan iklim artinya harus menuju kepada lingkungan yang lestari seperti sebelumnya. Dan yang kedua mengatasi dampaknya. Ya. Mengatasi dampaknya. Nah, itu ada dua goals di aspek global, yaitu memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara. Ini sangat abstrak gitu. Kemudian di Indonesia kan menjadi penurunan indeks risiko bencana. Menjadi penurunan indeks risiko bencana, baik di tingkat nasional maupun daerah. Kita ingat bahwa baru nanti di perubahan Perpres itu akan muncul pada level desa, tapi pada Perpres yang kemarin baru sampai ke level daerah. Setelah adanya SDGs desa, kemudian di rancangan revisi Perpres berikutnya akan masuk persoalan pelokalan di level desa. Kemudian yang kedua, ini hanya dua indikator utama, integrasi tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi, dan perencanaan nasional. Ini persoalan kebijakan, hal-hal yang sering dilakukan di Indonesia, ya. Kemudian diterjemahkan ke Indonesia menjadi terwujudnya penyelenggaraan inventarisasi gas rumah kaca, monitoring emisi gas rumah kaca, ya, dan kemudian pembuatan dokumen. Nah, bagaimana kita melakukan di desa? Ya. Di desa kita melihatnya demikian, yaitu bagaimana kita melihat indeks risiko bencana, ya, tadi itu, tapi pada level RT. Dan kita sudah belajar kemarin bahwa indeks risiko bencana itu paling mudah adalah melihat apakah pernah ada bencana. Ya. Terutama di sini adalah bencana yang berkaitan dengan alam. Bukan bencana non-alam, ya. Bencana non-alam itu definisi baru, misalnya COVID-19 seperti itu. Nah, di sini adalah bencana non-alam. Kemudian yang kedua, kita mendeteksi apakah ada perusahaan yang ada di desa itu, industri yang ada di desa itu, yang mencemari udara. Ya. Jadi ini adalah indikator yang mudah dilihat dan ada di desa. Gitu. Jadi yang pertama, apakah ada bencana di RT itu, ya, di masing-masing RT dalam setahun terakhir, apakah ada bencana alam? Jika ada, maka berarti ada risiko bencana di sana itu. Sehingga perlu pada tahun ini, misalnya tahun lalu terjadi bencana, maka tahun ini harus mulai mempersiapkan atau mitigasi bencana. Ya. Sebetulnya tidak hanya melihat sampai terjadi bencana, tanda-tanda seperti erosi nanti kita akan pelajari dalam goals atau tujuan SDGs desa berikutnya gitu. Jadi kalau ini adalah sudah ada bencana tahun lalu, ya, dan kemudian ada mitigasi untuk tahun depan, ya. Kalau nanti di goals yang lain justru kita mulai dengan upaya pencegahan sebelum bencana terjadi. Yang kedua adalah memastikan bahwa istilah gas rumah kaca itu ada gas-gas atau ada zat-zat yang membuat ozon itu menjadi sulit untuk sinar matahari masuk dan sebaliknya kembali begitu, sehingga akan terjadi pemanasan. Nah, di sini kita hanya melihat, ya, paling mudah melihat adalah apakah ada perusahaan yang mencemari udara, ya. Dan dengan demikian maka ada indikator di desa bahwa mungkin terjadi di situ satu gas rumah kaca gitu. Nah, dan yang menarik saya kira di samping itu adalah bagaimana kita melihat, ya, bagaimana kita melihat ikonnya, saya kira seperti itu, Umi. Karena memang
ini menunjukkan bahwa apa namanya itu, yang kita lakukan itu tidak hanya baik untuk diri kita ya, tapi juga baik untuk seluruh masyarakat desa di masa sekarang maupun di masa yang akan datang gitu ya. Nah, karena itu apa yang ada di dalam ikonnya itu harus sangat jelas ya. Ikonnya itu harus menunjukkan bahwa ini cocok untuk kondisi di desa ya, cocok untuk kondisi di desa. Kalau kita lihat lebih lanjut, maaf ini internetnya gini lagi. Ya. Pak Ivan, sambil menunggu internetnya tersambung kembali, Pak. Boleh saya sedikit bertanya, Pak? Kalau misalnya tadi kita lihat dari indeks yang Bapak tampilkan bahwa yang akan dilihat adalah perusahaan yang mencemari udara. Apakah hanya perusahaan yang mencemari udara yang kemudian terdata, Pak? Padahal banyak perusahaan juga, dapat kita sebut, perusahaan tambang yang ada di lokasi atau yang ada di desa, juga menimbulkan, seperti yang kita sebut di sarapan SDGs waktu lalu, bahwa ternyata tidak hanya perusahaan yang bergas saja, tapi perusahaan juga mempunyai limbah yang mengalir ke tanah ataupun ke air, itu juga mempunyai resiko bencana yang cukup tinggi. Apakah itu tidak terdata, Pak? Iya, jadi aspek bencana ya, aspek keamanan dan kenyamanan permukiman tadi itu ada di SDGs tentang permukiman yang aman dan nyaman, Umi, dan kerabat desa yang lain. Jadi soal apakah akan terjadi di permukiman, soal limbah ada di sana gitu. Sementara di sini lebih kepada iklim yang punya pengaruh tidak hanya di desa itu sendiri sebetulnya ya, tapi kemudian di wilayah yang lebih luas gitu. Jadi kalau kita lihat, Umi, ini usulan dari Gus Menteri ya. Tadi yang Ume sampaikan kerabat desa mengenai limbah dan sebagainya sudah kita diskusikan pada hari Jumat kemarin. Itu persoalan konsumsi dan produksi desa yang sadar lingkungan ya. Sementara untuk yang hari ini memang desa tanggap perubahan iklim. Dan salah satu yang menjadi ide ikon di sini dari Gus Menteri, dia menanyakan waktu itu ya di dalam diskusi di antara kami itu, beliau menanyakan apa yang bisa menunjukkan bahwa ini ada perubahan dan itu paling menyentuh bagi warga desa kita. Ya kami sampaikan korelasi paling tinggi terhadap kata desa itu ya anak gitu ya. Maka kemudian beliau menyampaikan kepada tim yang bagian menyusun ikon itu gambarnya bagaimana kalau anak hujan-hujanan gitu ya. Seandainya airnya itu dari atas ya, dari iklim itu, airnya itu tidak tercemar ya. Mestinya kita tidak terlalu khawatir anak-anak kecil hujan-hujanan gitu. Tapi kalau airnya tercemar maka kita kena air hujan sedikit kita khawatir kalau sakit gitu. Jadi memang orientasinya lebih kepada iklim yang global ya, dan bukan kepada limbah tadi, Umi. Makanya tadi kami sampaikan dari awal harapan global itu memang terutama berkaitan dengan gas rumah kaca karena itu mempengaruhi iklim global itu. Dan kemudian di Indonesia kan menjadi dua hal tadi. Yang pertama soal gas rumah kaca, yang kedua adalah risiko bencananya itu. Dan kemudian desa bisa melihat indikator-indikator itu melalui apa yang ada yang dibuat untuk gas rumah kaca ya. Meskipun kemarin Pak Carik sudah menyampaikan bahwa ternyata gas itu pun bisa saja dari limbah dari rumah tangga. Kemudian ada aspek-aspek juga dalam hal gas rumah kaca yang bisa berasal dari rumah tangga, terutama untuk desa-desa yang berada di dekat kota ya, yang sering menggunakan alat angkutan pribadi dan sebagainya. Seperti itu, Umi. Jadi saya kira memang tadi kami sampaikan dari awal ini sangat
indikatornya sedikit tapi langsung global. Itu persoalannya memang. Baik, Pak Ivan, cukup ada pertanyaan menarik, Pak. Di YouTube TV Desa. Untuk orang desa dulu mau tanam apapun, baik tahun depan atau sebelumnya, atau bagaimana mau akan menanam kemudian, itu dilihat dari gunungan pas grebek. Apakah itu secara tradisional penyampaian tentang perubahan iklim untuk tahun depan? Dan terkait dengan ini juga, Pak, banyak sekali acara-acara adat di Indonesia, kebetulan di desa-desa Indonesia itu ditentukan oleh iklim yang ada di saat itu. Dan dengan adanya perubahan iklim ini, apakah mungkin Pak Ivan pernah dengar cerita atau ada cerita bahwa dengan adanya perubahan iklim ini kemudian desa-desa di Indonesia punya kebiasaan adat yang menjadi berubah? Silakan Pak Ivan. Iya, ini saya kira pertanyaan ini pertanyaan yang menarik ya, dan kami akan pelajari betul ini, ya. Kami akan pelajari betul. Sebetulnya Kementerian Desa itu saat ini sedang dalam proses membuat satu perpustakaan paling besar tentang desa, daerah tertinggal dan transmigrasi itu. Dan itu yang dimasukkan di sana bukan hanya pustaka-pustaka seperti pustaka-pustaka yang dalam tanda kutip rasional gitu ya, tapi juga di sana termasuk adat-adat yang ada di desa itu. Jadi saya kira kemarin saya lihat satu pustaka kumpulan dari upacara-upacara adat di desa berbasis iklim tadi ya. Dan itu masih dianut di desa-desa juga begitu. Dan saya kira kami terima kasih ini kembali lagi temuan menarik dari SDGs Desa, sarapan SDGs Desa adalah bagaimana aspek budaya itu memang sangat mempengaruhi goal-goal atau tujuan-tujuan SDGs Desa yang lain. Kami akan pelajari benar itu Ume dan kerabat desa sekalian, bagaimana nanti roda dari iklim itu karena itu mempengaruhi budaya dan itu sangat berbahaya kalau desa tidak siap. Dia bisa merasa tidak homey ya, tidak merasa ada di dalam budayanya, tidak merasa di rumahnya sendiri nanti. Itu saya kira benar berbahayanya ada di sana gitu. Ya. Baik, Pak Ivan, perubahan iklim selain terkait dengan budaya dari masyarakat desa tentu tidak terlepas dengan aspek sosial ekonomi yang ada di desa. Banyak sekali seperti kita tahu teman-teman di desa berprofesi sebagai petani juga sebagai nelayan. Dua profesi yang cukup erat dengan alam yang saat perubahan iklim terjadi mereka adalah profesi yang paling terdampak berat di desa. Apakah ini kemudian tercapture juga di dalam data SDGs desa? Iya. Tapi itu untuk nelayan desa nomor 14 Ume dan kerabat desa sekalian, dan untuk petani ada di SDGs Desa nanti nomor 15 tentang daratan ya. Dan saya kira ini ada pertanyaan menarik dari Pak Madong ini. Ya. Dari Pak Madong menyampaikan apakah bisa nanti disimpulkan risikonya berat, sedang dan ringan ya. Jadi menurut BNPB ya, beliau menyampaikan kepada Gus Menteri bahwa risiko ini harus relatif setara antara BNPB dengan Kementerian Desa itu ya. BNPB sudah memberikan banyak data tentang desa-desa dengan risiko berat, sedang dan ringan ya. Yang selama ini memang agak beda dengan Kementerian Desa karena di Kementerian Desa berbasis kejadian tahun sebelumnya, di BNPB berbasis kondisi kelerengan dan sebagainya, artinya ke depannya begitu. Jadi saya kira yang disampaikan Pak Madong ke depan berdasarkan hasil pertemuan antara Gus Menteri dengan BNPB itu memang benar akan ada desa dengan resiko berat, sedang dan kecil dalam hal bencana maupun dalam hal iklim ya, dalam hal iklim. Tentu saja di sini indikatornya dibuat sangat mudah Ume ya. Jadi yang memang kentara bagi desa. Tidak menggunakan indikator yang harus sampai ke laboratorium begitu, tapi ini indikator
yang memang sangat mudah dikenali, dan itu memang ada jenis indikator seperti itu. Ya. Saya kira dari Pak Pardi menarik juga itu, Ume, dari Lurah Pardi. Saya ingin menyampaikan Pak, ini cukup menarik nih Pak, bahwa perubahan iklim identik dengan perubahan musim. Dulu musim stabil, warga desa akan menyesuaikan dengan masa tanam. Sekarang musim tidak dapat diprediksi, berubah-ubah terus, jadi pola tanam juga berubah. Nah ini kan tadi saya sebutkan, ini akan juga berdampak di sosial dan ekonomi teman-teman di desa. Iya, benar. Nah, yang dilakukan oleh Kementerian Desa itu memang kerjasama dengan BMKG. Ya, memang pada saat ini, ketika di bulan Oktober kemarin, itu terutama berkaitan dengan cuaca ekstrim. Ya, tapi saya kira tadi yang menarik adalah kerjasama ini harus berlanjut sampai ke bagaimana potensi perubahan iklim untuk masing-masing wilayah ini, Ume ya. Jadi mikro ini, iklimnya terutama iklim mikro, masing-masing wilayah itu untuk 1 tahun ke depan seperti apa. Sehingga itu yang harus disampaikan kepada desa-desa, sehingga yang seperti disampaikan oleh Pak Lurah Pardi itu, memang benar sedang ada perubahan, dan itu bisa berbeda tiap-tiap tahun. Ya, bisa berbeda tiap-tiap tahun. Bukan sekedar karena di wilayah kita, tapi di wilayah negara tetangga dan sebagainya yang mempengaruhi kita. Saya kira sudah saatnya seperti itu, dan ya dari sarapan SDGs Desa hari ini saya kira kita segera tindak lanjuti, Ume, bagaimana supaya 1 tahun ke depan musim tanam untuk masing-masing wilayah itu seperti apa itu. Ya. Jadi tidak lagi se-Indonesia, tapi masing-masing wilayah itu. Dan itu memperhatikan iklim global juga itu. Saya kira benar itu, yang penting dan memang dirasakan oleh desa kebutuhannya seperti itu, maka memang sudah wajib bagi Kementerian Desa untuk melayani itu. Ya. Jadi kami akan jalankan, dan saya kira nanti seperti disampaikan Gus Koco, setelah selesai 18 episode SDGs Desa itu, kita akan tunjukkan hasil-hasilnya begitu. Ya. Yang sudah dijalankan gitu. Gitu, Meh, kerabat desa. Terima kasih banyak ini, bagus. Kalau bisa kita bicara pagi ini, kita bicara tentang pahamkah desa dengan perubahan iklim. Berarti jawaban singkat dari Pak Ivan? Iya, Lurah Pardi sudah menyampaikan, sebetulnya sudah paham itu. Sudah paham. Plus dampak calon lurah, faktor dan lainnya, mereka kurang paham. Baik, Pak Ivan, kita kembali setelah yang berikut ini, Pak Ivan. Baiklah kerabat desa yang berbahagia di seluruh Indonesia, hari ini sarapan SDGs Desa masih bersama kami dengan pahamkah desa dengan perubahan iklim. Kalau tadi kita sempat setengah acara sebelumnya, kita sempat cerita bahwa ternyata desa paham betul dampak yang terjadi akibat perubahan iklim. Terutama teman-teman dari desa yang sangat bergantung pada sumber daya alam. Dan Pak Ivan, ini ada masukan dari YouTube kita, mungkin perlu dipelajari perubahan iklim menurut desa itu seperti apa, supaya kategori perubahan iklim bukan hanya karena pabrik yang sudah ada amdalnya gitu, dan sehingga menjadi kategori yang sangat inklusif atau sangat mikro, Pak. Silakan Pak Ivan. Iya, jadi persoalannya memang bukan untuk ini, yang namanya SDGs memang berorientasi kepada goals ya, kepada tujuan gitu ya. Jadi memang bukan untuk semata-mata indikator ada sesuatu di desa, tapi memang ada tujuan yang hendak dicapai begitu ya. Dan kita sudah pelajari juga bahwa salah satu yang mengubah iklim terutama adalah pembangunan, dan itu terutama adalah manufaktur ya. Prof. Yoyon sudah menyampaikan beberapa hari yang lalu bahwa kemungkinan yang paling banyak mengubah memang demikian, dan itu sudah banyak buktinya. Pak Edot juga menyampaikan bahwa yang mengubah iklim paling besar itu sebetulnya adalah negara-negara maju gitu, yang memang mereka memberikan keluaran gas buang atau emisi, meskipun ini terjemahannya kurang tepat betul ya, emisi lebih tinggi, jauh lebih tinggi daripada negara-negara seperti kita ini ya.
Nah, itu sebabnya maka kita sudah siap-siap lebih dulu sebelum hal itu terjadi di desa-desa kita. Gitu. Jadi seperti itu, Ume. Jadi memang harapannya itu iklim atau yang masuk yang mempengaruhi desa itu tidak banyak terpengaruh terhadap iklim yang sifatnya itu merusak. Gitu. Tidak ada seperti kaidah di dalam ekologi. Tidak ada gunanya kalau satu desa itu bagus, sementara desa lainnya tidak. Ini memang harus bareng-bareng. Sama seperti desa menerapkan pertanian organik. Kalau ada satu lahan organik, tapi yang lain tidak organik, ya akhirnya lahan yang organik ini pun tercemari oleh lahan-lahan yang lain. Nah ini juga sama ini. Persoalan iklim itu tidak pernah sampai pada batas-batas desa. Dia justru batas-batasnya itu sangat luas. Sangat global ya. Jadi karena itu di sini memang pertama kita melihat tujuannya dan tujuan itu memang harus ditempuh oleh masing-masing desa secara bersama-sama. Jadi kalau 74.961 desa di 2021 menerapkan hal itu, barulah akan ada perubahan di Indonesia. Gitu. Tapi kalau baru sebagian besar ya kemungkinan tidak banyak terasa perubahannya itu. Ini aspek yang agak krusial dan memang butuh banyak kerjasama antar desa, Umi. Baik, Pak Ivan, kita sudah ada Bu Agnes juga, Bu Agnes dari SDG Center ITS. Assalamualaikum Bu Agnes. Waalaikumsalam Mbak Umay. Bu Agnes, kita ada pagi ini kita bicara tentang pahamkah desa dengan perubahan iklim. Tadi Prof. Yoyo sudah menyampaikan di awal, lalu Pak Ivan Novek juga telah menyampaikan indikator-indikator yang kemudian diukur dengan adanya SDGs kita nomor 13 ini, Desa Tanggap Perubahan Iklim. Saya ingin dengar dari Bu Agnes, apakah Bu tentang perubahan iklim ini kemudian yang dirasakan desa adalah hal-hal mikro yang sebenarnya cukup krusial, namun ini belum dapat mereka adaptasi seperti itu, Bu. Kira-kira pendapat Bu Agnes bagaimana? Silakan, Bu. Menarik sekali, Mbak Umay. Pagi Pak Ivan dan Bapak Ibu yang lain, Prof. Yoyo. Saya ini mungkin agak berbeda sedikit sudut pandang saya, bukan bukan tidak membenarkan. Ini sangat benar bahwa memang perubahan iklim itu dampaknya justru ke desa ya ke kita maksud saya, bahwa dulu pernah ada istilah carbon trade ya. Itu kita disuruh. Ibu maaf, suaranya boleh sedikit dikencangkan, Bu? Ya, kita dengar Mbak Umay? Siap, Bu, sudah dengar dengan baik. Ya, jadi dulu kan kita disuruh menjaga hutan karena untuk menyerap CO gitu ya. Di indikator global pun kan kita juga yang bukan di desa ya, yang indikator yang saya baca di rilis Bappenas itu kan sebetulnya CO juga persoalannya. Nah, terus hutannya kan ada di desa. Kemudian kita disuruh menjaga supaya CO-nya bisa terserap gitu ya. Nah, sekarang kalau diterjemahkan dalam SDG desa, saya senang karena dengan begitu tidak hanya kita disuruh-suruh, tetapi kita tuh justru harus melihat resiko tadi ya. Risiko. Nah, risiko ini kan bagi petani itu luar biasa ya menurut saya, bagi petani ya. Memang sekarang ini sudah sering disampaikan bahwa ini nanti suhunya sekian, kemudian itu sudah kemajuan luar biasa menurut saya, bahwa akan ada angin, hujan deras dan sebagainya. Tapi jangkanya pendek gitu. Jangkanya kan pendek. Artinya besok terjadi, sekarang dikasih tahu. Nah, tetapi petani itu kan butuhnya jangka agak panjang. Kita harus tahu, petani itu harus tahu dalam jangka yang panjang karena dia harus membuat penjadwalan tanamnya ya gitu ya. Nah, ini yang kelihatannya itu belum gitu ya, belum. Artinya petani itu belum ngeh betul bahwa apa yang akan terjadi dalam 6 bulan ini sedemikian rupa sehingga saya tidak boleh menanam ini itu gitu. Jadi resiko ini menurut saya sangat penting untuk diukur. Karena kalau sampai petani itu masih
ya dia paham adanya perubahan iklim, tetapi kalau risikonya masih tetap besar tuh pemahamannya itu masih sebatas pengetahuan, belum sampai kepada misalnya merubah pola tanam gitu. Nah ini yang menurut saya perlu pertajam lagi. Jadi saya kadang-kadang iseng ya, pernah saya nanya waktu saya jalan-jalan ke Jogja, ada isu perubahan iklim, saya tanya kepada tukang becak gitu, mboten ngertos katanya. Ya, padahal itu penting buat dia. Yang saya tahu sekarang ini wisatawan kurang gitu. Yang saya tahu hanya itu gitu. Nah, petani juga sama. Jadi mereka itu juga menanam sesuai dengan apa yang dia inginkan. Tadi disampaikan, kebetulan saya ini juga ada petani-petaninya gitu Pak Ivan. Jadi ada lahan kecil di desa, saya tanya sama Pak petani saya itu, dia bilang gini, oh mboten saged, enggak boleh ditanami ini, karena tetangganya nanam ini gitu. Hanya begitu yang disampaikan. Terus tiba-tiba nanti saya dikabari, Bu, tanamannya gagal gitu. Terus jadi dengan enteng begitu, dan dia gagal itu hal yang biasa akhirnya. Nah, risiko-risiko seperti itu ya seharusnya tidak terjadi kalau mereka itu paham. Jadi saya kira ini perlu sekali edukasi tentang perubahan iklim ke masyarakat yang lebih detail, lebih rinci untuk membuat dia paham dan risikonya rendah. Nah, sehingga pembelajaran tentang perubahan iklim di masyarakat ini saya kira perlu lebih teknis lagi. Karena mengenali bahwa ada suatu masa katakan akan ada hujan deras dan sebagainya, tanaman ini enggak cocok, itu jangan ditanam gitu. Itu saya rasa kok sangat penting terkait dengan risiko. Jadi kita tidak hanya menggunakan indikator apakah dia mencemari. Ya kalau di desa itu menurut saya pabrik yang mengeluarkan CO tinggi gitu, itu rasanya kok jarang gitu ya. Yang policy kita kan ada kawasan industri, nah itu urusannya bukan orang desa tapi urusannya pemerintah. Bagaimana menjaga supaya pencemaran udara tidak terjadi, ya sudah digawangi dengan studi AMDAL dan sebagainya, walaupun masih dilanggar ya. Tetapi resiko bencana yang diderita oleh petani itu luar biasa besar, tiba-tiba banjir, tiba-tiba longsor, tiba-tiba ini sesuatu yang harus betul-betul dijaga supaya risikonya tidak tinggi yang dirasakan oleh petani Mbak Umay. Jadi kalau itu saya sangat mendukung dengan adanya pengurangan risiko, itu kata-kata yang buat saya itu sangat-sangat penting supaya petaninya tidak terlalu rugi gitu. Ya, tidak terlalu rugi. Nah, saya kira pembelajaran itu oleh petani itu perlu ada suatu sistem yang memang sampai kepada petani. Jadi bukan hanya disiarkan di TV-TV gitu, tetapi memang harus ada khusus topik tentang perubahan iklim itu kepada petani. Saya rasa gitu Mbak Umay. Baik, insight-nya cukup menarik Bu Agnes. Pak Ivanovic, saya kembali ke Pak Ivanovic. Apakah kemudian yang disampaikan Bu Agnes ini dapat dicapai dengan kita pendataan SDGs desa ini Pak Ivan? Sorry, ya. Terima kasih Bu Agnes. Sangat bermanfaat dan mencerahkan. Dan memang beliau ahlinya itu ya, memang ahlinya untuk itu. Dan saya kira tadi yang disampaikan bahwa yang paling penting soal pemahaman risiko, dan setelah itu kemudian memastikan bahwa informasi-informasi tadi, iklim atau cuaca pada jangka menengah, setengah tahunan atau setahunan itu sampai ke petani ya. Saya kira itu memang benar harus dilakukan, berarti ya kami akan jalankan itu ya. Jadi ada yang ya kita melihat terutama dari sisi apa yang bisa terjadi pada warga desa sendiri ya. Karena kemarin itu seperti sudah disampaikan di awal oleh Bu Agnes, seringkali di masa lalu kita menyampaikan apa yang akan diperoleh desa dan apa yang tidak, dalam konteks seperti dagang gitu ya, dalam hal ini dagang karbon atau seperti yang pernah dilakukan di Gunung Kidul itu kan
menanam pohon, kemudian pohonnya dinilai berapa karbon yang ada di sana, kemudian dibeli oleh perusahaan. Nah, kita tidak mengarah terutama ke sana, tapi benar seperti disampaikan Bu Agnes, yang penting untuk masa sekarang adalah menangani resiko, peluang resiko iklim terhadap warga desa itu. Ya. Jadi saya kira sudah jelas yang harus kami jalani ini, Ume, ya, melihat dampak atau resiko atau iklim atau cuaca setengah tahun sampai setahun ke depan, ya. Sudah terbayang ini ke BMKG sama ke jurusan-jurusan agrometeorologi gitu, di tiap-tiap, kalau bisa tiap-tiap kabupaten gitu. Kalau nggak ada ya berarti di tiap antar kabupaten yang ada gitu. Kemudian seperti biasa ada tim Sapa Desa di Kementerian Desa itu, dan kemudian ada tim pendamping yang memang tugasnya menyampaikan hal-hal seperti itu. Jadi sejak Oktober 2020 itu memang ada 2 tim itu, yang satu melalui media sosial ke kepala desa, yang satu langsung datang ke desa memastikan seperti itu. Dan kalau tadi disampaikan Bu Agnes, terutama kepada warga yang kemungkinan paling terdampak, petani dan nelayan, saya kira itu menjadi tugas dari pendamping desa kalau di tempat kami, ya. Pendamping desa untuk memastikan seperti itu, dan kemudian kerjasama dengan para penyuluh di Kementerian Pertanian. Ini kebetulan di tempat kami, Bu Agnes, ada unit kerja yang berkaitan dengan kerjasama, dan ini sedang getol-getolnya ini memastikan kerjasama dalam hal substansi, ya. Termasuk yang janji kami ke Bu Agnes soal KKN tematik ini sedang disusun terakhir, bahkan langsung dengan Dikti. Terima kasih. Ya. Langsung dengan Dirjen Dikti juga, supaya minggu depan langsung sudah ada panduan langsung semua, Bu. Ya. Saya kira banyak hal menarik ini, Ume dan kerabat desa sekalian, dan ya seperti biasa tidak ada gunanya kalau kita tidak jalani gitu, sehingga nanti di sesi-sesi berikutnya itu bisa kita tunjukkan hasil-hasilnya, ya, Ume dan kerabat desa sekalian. Baik, Pak Ivan, sedikit bertanya Pak Ivan sebelum kita menutup sarapan SDGs Desa pagi ini. Kalau kita kembali ke awal bahwa nanti SDGs Desa akan mengambil data 4 kuesioner di dalam satu desa, data untuk desa, data untuk rukun tetangga maksud saya, data rumah tangga, dan juga data individu. Dan kemudian apakah saya penasaran, boleh Pak Ivan, apakah bisa ditunjukkan untuk indikator yang akan dipertanyakan kepada individu atau rumah tangga mengenai tanggap perubahan iklim? Ya, kalau yang tadi konsepnya ketika sampai ke SDGs Desa ke-7, itu memang aspek kewilayahan. Jadi memang lebih banyak ditanyakan pada level wilayah RT, ya, daripada level wilayah keluarga dan warga. Jadi kalau istilah Gus Menteri, kita nggak pakai istilah individu lagi, Ume, supaya lebih memudahkan warga desa. Jadi kuesioner warga, kuesioner keluarga, rukun tetangga, dan kuesioner desa gitu. Jadi supaya lebih enak bagi warga gitu. Sebentar, saya harus membuka dulu. Mungkin sedikit tidak apa-apa ya Pak Ivan? Ya. Jadi memang tidak langsung kelihatan apa yang ada di keluarga dan individu, sudah pasti seperti itu, karena memang ini persoalannya di kewilayahan gitu, sehingga memang pertanyaan pokoknya ada di kewilayahan, ya. Jadi kalau di kewilayahan itu, ya, karena seperti kita tangkap di diskusi kita pagi ini, kemudian perubahan iklim ini di desa justru banyak dirasakan oleh
warga atau individu gitu Pak Ivan. Dan Ya, ya. saya jadi cukup penasaran untuk melihat apakah indikator ini kemudian ditangkap oleh pertanyaan yang akan tertera di dalam SDGs desa nanti. Ya, jadi yang pertama di aspek wilayah RT ya, akan kita lihat apakah ada perubahan luas lahan. Ya. Ini perubahan yang dialami di tiap RT. Harapannya kenapa RT? Karena datanya bisa lebih detail gitu. Dan kemudian di dalamnya ada aspek pencemaran tadi ya, meskipun tadi disampaikan oleh Bu Agnes bahwa lebih cocok berkaitan dengan risiko. Makanya kemudian ditanyakan juga mengenai bencana. Adapun di level individu ya, di level individu itu memang pertanyaannya berkaitan dengan setelah tadi terjadi iklim di level RT tadi ya, kemudian bagaimana pengaruhnya terhadap terutama penghasilan ya. Meskipun namanya penghasilan, sebetulnya ada volumenya juga. Jadi kalau ada aspek tadi ya dikaitkan dengan aspek volume, apakah makin menurun ya, baik itu peternakan, nelayan maupun pertanian, maka kita bisa agak yakin untuk menyampaikan ada faktor dari perubahan iklim tadi yang terjadi di level tentu saja RT tadi ya. Jadi sangat dekat kepada keluarga di sana gitu ya. Jadi ini metodenya memang tidak secara langsung, meskipun secara statistik nanti seperti biasa akan muncul ini memang karena pengaruh itu atau tidak. Jadi hitungannya seperti itu, Me. Ya. Baik Pak, terakhir Pak Ivan. Kalau tadi bicara tentang perubahan, pahamkah desa dengan perubahan iklim? Kalau tadi yang indikator awal Pak Ivan sampaikan bahwa yang akan dilihat adalah faktor kebencanaan dan efek gas rumah kaca. Kita bicara faktor kebencanaan Pak Ivan. Di bulan pertama tahun 2021 ini sudah cukup banyak bencana, terus seperti banjir dan longsor di beberapa daerah di Indonesia. Bencana seperti apa saja yang kemudian dapat teridentifikasi sebagai akibat dari faktor perubahan iklim ini? Ya, saya kira yang tadi disampaikan Ume, ini bukan bencana yang sifatnya karena gempa bumi atau gunung api, ini bencana yang sifatnya karena iklim ini, Ume. Dan memang kami setiap kali mendengar ada korban ya di desa itu memang sebetulnya tugas dari Gus Menteri kepada kami itu mentransmisikan pengetahuan bahwa akan ada cuaca ekstrim. Tapi memang tadi sampaikan Bu Agnes bahwa ramalannya itu memang paling lama 2 hari nanti begitu. Jadi misalnya yang untuk besok Selasa gitu ya, itu tadi malam itu hari Minggu itu WA sudah dikirim kepada para kades ini. Yang hari Selasa itu menurut ramalan di wilayahnya ada cuaca ekstrim itu. Tapi 2 hari ternyata tidak terlalu mencukupi. Dan tadi disampaikan Bu Agnes, ada WA yang menyampaikan bahwa tadinya mereka tidak percaya dengan WA bahwa akan ada cuaca ekstrim di desanya gitu. Sehingga meskipun sudah ada WA dari kementerian, tidak langsung bertindak juga. Ya. Jadi memang ada masalah itu yang disebut oleh Bu Agnes bahwa ada risiko, memahami bahwa risiko itu belum terjadi masalahnya kan. Dan memang itu bisa saja tidak terjadi nanti ya. Karena itu ramalan begitu kan, ramalan cuaca begitu. Jadi hal-hal seperti itu memang bersifat membudaya itu. Dan setiap kali ada berita desa terkena bencana sejak Oktober sampai sekarang itu langsung muncul pembicaraan dari Gus Menteri kepada kami, kok masih bisa ada gitu. Karena WA sudah disampaikan gitu ya. Berarti belum sampai atau ya tadi ada kita belum terbiasa untuk memitigasi bencana mungkin Pak Ivan. Iya, memang hitungannya hanya 7% desa yang siap sampai saat ini.
Baik, Pak Ivan dan kerabat desa berbahagia di seluruh Indonesia. Ya. Hari ini kita bicara pahamkah desa dengan perubahan iklim. Tadi Pak Ivan telah menyampaikan bahwa akan ada 2 yang menjadi sorotan utama di dalam kuesioner nanti di SDGs Desa, bahwa mengenai tentang perencanaan dan efek gas rumah kaca. Dan kerabat desa yang berbahagia, SDGs minggu besok kita akan bicara tentang desa peduli lingkungan laut. Dan jangan kemana-mana, karena besok sarapan SDGs Desa dari Kemendesa akan kembali tetap di pukul 6 hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat. Jadi sampai jumpa. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, Pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa yang terlindungi, Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa Harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini. Ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan Tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik.